Selamat pagi. Kita sampai ke pertemuan ke-6. Kita akan masuk ke materi berikutnya setelah Anda mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk upload-nya di Google Classroom sebelum waktu yang telah ditentukan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan masuk ke materi promotion mix atau bauran promosi. Kita akan lihat di materi Promote Tourism Product and Services. Ini adalah materi dari Asian Toolbox, di mana materi ini menggunakan standar kompetensi ASEAN. Jadi ini materi ini juga sama kalau misalnya Anda mengikuti uji kompetensi untuk bekerja di luar negeri dan mendapatkan sertifikat pengakuan, yaitu sertifikat kompetensi. Nah, untuk materi Promote Tourism Product and Service ini adalah salah satu materi dengan uji kompetensi yang juga perlu dimiliki oleh beberapa level tertentu gitu loh. Nah, kalau misalnya Anda mau melihat materi-materi lain yang dipelajari di Asian Toolbox, itu silahkan. Mungkin ada beberapa dosen juga yang mempergunakan bahan materi Asian Toolbox ini, itu juga berarti materinya sudah berstandar ASEAN. Ya, next-nya saya tidak akan mulai lagi dari awal, karena di sini materi dari awal ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, gitu. Materi ini mulai dari pertama ini ada elemen-elemennya. Sebentar ya, saya coba lihat. Oke nih, subject elements-nya. Yang pertama itu di dalam elemen ini, di dalam materi Promote Tourism Product and Service ini ada 5 elemen yang akan dipelajari. Yang pertama adalah develop tourism produce and service knowledge. Bagaimana cara Anda untuk mencari, untuk tidak hanya mencari ya, disebutkan juga bagaimana sih keuntungan kalau misalnya Anda memiliki tourism product and service knowledge gitu. Bagaimana mencari informasinya, bagaimana apa sih kelebihannya kalau Anda mengetahui product and service knowledge-nya. Lalu di sini juga bagaimana cara Anda untuk mendevelop tourism market knowledge. Dari mana sih? Bisa jadi internet mungkin, atau misalnya dari interview dengan customer, atau misalnya dari rekan kerja melalui briefing atau rapat-rapat gitu. Atau juga Anda bisa melihat dari prospek market ke depannya gitu ya. Kan banyak ya prospek investasi, prospek ke depan seperti apa tuh, kayak majalah-majalah atau misalnya bahkan seminar-seminar gitu. Itu juga banyak. Lalu bagaimana cara mengidentify individual customer needs? Kita kemarin sedikit sudah membicarakan tentang apa ya, kebutuhan atau perilaku dari customer gitu kan. Customer behavior gitu kan, perilaku customer. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa apa sih dari perilaku customer itu ada juga customer needs gitu. Bagaimana cara Anda memenuhi kebutuhan pelanggan? Apa sih bedanya keinginan dengan kebutuhan? Di situ juga ada. Lalu yang berikutnya adalah promote tourism product and service. Nah, di sini mempromosikan. Lalu juga ada yang terakhir ada apply selling skills gitu. Silahkan Anda baca-baca lagi. Ini juga materi yang bisa menambah wawasan Anda selain materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan dari sumber-sumber buku-buku ataupun internet. Nah, silahkan Anda baca-baca sendiri biar Anda makin kaya lagi ilmunya. Oke. Silahkan nanti Anda baca sampai dengan kita masuk ke slide yang 75. Ini slide-nya sudah jelas. In English, of course, karena ini kan standard Asian. Jadi kita akan masuk ke slide 75 atau slide 71 gitu. Oke. Nah, ini kan target market ya. Kita kemarin udah bicara tentang target market. Bagaimana niche marketing. Nah, Anda baca-baca nih. Kemarin saya belum sangkutin tentang niche marketing ya. Coba nanti Anda baca-baca lagi. How to use promotion to suit target market. Gimana sih caranya gitu. Di sini juga sudah ada, silahkan Anda baca. Oke, ya, di slide. Nah, salah satunya adalah bagaimana promosi ini bisa menyesuaikan target market adalah kita bisa mempergunakan namanya marketing mix. Marketing mix ini adalah bauran promosi. Sama seperti
marketing mix-nya adalah bauran pemasaran. Nah, sekarang kita menggunakan beberapa jenis dari aktivitas promosi yang bisa dilakukan. Gitu. Ini kan masih marketing mix ya, kita bicara tentang produk, price, placement, promotion, ini yang kemarin. Nah, sekarang bicara tentang promotion mix. Bagian dari promosi, kegiatan-kegiatan promosi apa sih yang bisa digunakan? Nah, di dalam materi ini, di dalam Action Toolbox ini, di sini ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, mulai dari personal selling, direct marketing, sales promotion, advertising, publicity, public relation, ada sponsorship. Bagi Anda yang sudah pernah baca sebelumnya, Bu, kok di sini ada sponsorship ya? Atau misalnya, Bu, kok di sini publicity dengan public relation berubah? Itu mungkin akan ada yang berbeda-beda. Kenapa? Saya katakan bahwa tadi dunia marketing itu sangat pertumbuhannya sangat cepat. Ada yang mengatakan ternyata ini sama nih karena melihat dari kelebihan dari kegiatan promosi ini sama, dinilai sama, yaitu sah-sah saja. Nah, kenapa sih sampai sebanyak ini promotion mix-nya atau kegiatan promosinya? Karena tadi kita harus menyesuaikan tadi ini nih, promotion to suit target market. Kita harus bisa memilih kegiatan promosi yang sesuai dengan target market yang kita sudah pilih. Misalnya kita bicara tentang personal selling. Ini silahkan Anda ambil catatan untuk sambil mencatat apa yang saya katakan, itu juga boleh. Oke. Apa itu personal selling? Kalau personal selling ini bahasa Indonesianya adalah penjualan personal. Penjualan personal ini adalah alat promosi, salah satu dari alat promosi yang melibatkan komunikasi langsung secara personal antara penjual atau misalnya tim marketing dengan klien. Gitu. Jadi ya komunikasinya langsung tanpa melalui media. Gitu. Jadi kalau misalnya langsung, it means face to face gitu loh. Anda ketemu langsung. Biasanya personal selling ini dilakukan oleh siapa sih? Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh penjual yang langsung mendatangi, atau misalnya Anda lagi datang ke suatu tempat, tiba-tiba dipromosiin sama mbak-mbaknya, langsung diceritakan kelebihan dan kekurangannya dari produk itu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, itu namanya dikatakan bahwa dia melakukan penjualan personal atau personal selling. Ya, apa sih keuntungannya biasanya kalau misalnya melakukan penjualan personal selling ini? Biasanya karena terjadinya komunikasi dua arah yang langsung gitu, yang direct gitu kan. Nah, dia tuh jadi bisa memberikan efek persuasif. Persuasif itu apa? Persuasif itu adalah efek mengajak gitu loh ya. Persuasif, lebih ke persuasif, bisa mengajak, bisa mempengaruhi gitu kan si customer itu, sehingga yang tadinya hanya tertarik akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk. Gitu. Jadi ada efek persuasif karena nih mungkin ada efek nggak enak untuk menolak, ada efek memang tertarik, akhirnya ditawarin lagi, dijelaskan lagi mengenai unik dari produknya, kelebihan dari produknya, atau misalnya bedanya produk kita dengan produk yang lain atau produk pesaing. Nah, itu akhirnya itu tadi dia, ada efek persuasif di dalamnya untuk mempengaruhi, untuk mengajak si customer-nya untuk akhirnya yang tadinya hanya minat atau hanya sekedar tertarik, akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, biasanya ini ibu-ibu yang gampang dipengaruhi ya. Kalau Anda lagi belajar sama ibu-ibu kan sama mamanya mungkin atau misalnya sama ceweknya, sama pacarnya mungkin ada yang tertarik nih. Ini kelebihan dari handphone ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Yang tadinya tertarik, oh jadi beli aja deh. Ternyata bagus ya produknya, misalnya seperti itu. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Nah, pada saat kapan nih biasanya personal selling ini dilakukan? Atau personal selling ini sering dilakukannya pada saat kapan? Biasanya yang sering dilakukan ini pada saat misalnya event-event atau promosi-promosi nih kayak ke pameran-pameran gitu ya. Kalau di dunia biro perjalanan wisata kita mengenal itu kayak travel mart gitu. Travel mart itu adalah kayak event yang dilakukan
di mana bertemunya biro perjalanan wisata bersama dengan klien-klien atau biro perjalanan wisata yang lain gitu loh, sehingga mereka bisa saling menjual paket atau produknya gitu loh. Nah biasanya kalau misalnya Anda sering mendengar nih travel mart yang sering kita lakukan adalah ITB Berlin, International Tourismus Bourse Berlin Jerman, itu ITB Berlin, ada ITB China, ada ITB Asia biasanya dilakukan di Singapura, lalu juga ada World Travel Market WTM London. Juga kita pernah mengadakan Moscow International Travel Tourism itu di Rusia. Ada JATA, ada Japan Association of Travel Agent. Nah, JATA ini biasanya ya pasti dilaksanakannya di Jepang ya pasti gitu. Lalu juga ada BIT International Travel Exhibition di Italia gitu. Itu juga ada lagi Arabian Travel Market di Dubai, di Uni Emirat Arab, ada juga China International Travel Market di Tiongkok gitu kan, ada lagi International Travel Expo gitu di Hong Kong, banyak sekali gitu. Yang sering kita lakukan biasanya sih di Malaysia ya, Mata gitu kan. Nah, Mata juga sering gitu. Biasanya Indonesia kan mengirim perwakilan mungkin dengan bantuan dari dinas atau misalnya biaya sendiri gitu untuk travel agent yang mau menggarap satu pasar di luar negeri gitu. Mungkin bisa mengikuti travel mart di luar sana. Oke. Nah, lalu apa lagi? Nah, biasanya dengan melakukan personal selling, seorang penjual juga bisa memberikan informasi yang jauh lebih detail gitu loh. Jauh lebih up to date gitu. Dia juga bisa karena dia directly dengan customer, dia juga bisa memelihara hubungan personal tadi gitu. Ya. Jadi karena face to face tadi dia bisa melihat nih, oh ternyata tipikal dari customer yang dia handle ini seperti ini. Kira-kira produk yang mana yang kita bisa sesuaikan gitu kan. Dia juga bisa melihat, oh kalau misalnya si customer-nya tidak jadi beli saat itu, dia juga bisa menjadi prospecting gitu. Prospecting itu di dunia marketing namanya calon gitu loh, calon pembeli gitu kita bilang. Ini nih prospecting kita ke depan gitu. Jadi ini ada calon. Mungkin saat ini dia belum membutuhkan produk kita, tapi in the next atau in the future dia akan menjadi calon target customer yang bisa membeli produk kita gitu. Lalu apalagi, nah pada saat juga dia melakukan personal selling, kita juga bisa lebih detail menjelaskan gitu. Misalnya, produk pesaing ini seperti ini, produk kita seperti ini gitu. Anda bisa menjelaskan jauh lebih detail keunikan, kelebihan, bahkan kekurangan ya. Kalau kekurangan jangan gitu ya, tapi kalau bisa semua dari include and exclude dari paket Anda bisa Anda jelaskan gitu, atau dari produk Anda itu bisa Anda jelaskan kepada customer Anda. Oke. Next-nya adalah kita bicara tentang direct marketing. Nah, apa bedanya direct marketing dengan personal selling? Direct marketing juga kita kenal sebagai namanya adalah penjualan langsung. Penjualan langsung atau direct marketing. Di sini adalah penjualan langsung ini memang berhubungan ya antara penjual dengan target pelanggan atau customer-nya berkomunikasi, tapi dia melalui media-media komunikasi dua arah. Biasanya melalui apa? Bisa menjadi melalui telepon, bisa juga melalui email, bisa juga melalui SMS atau chatting gitu ya kan, sekarang udah banyak ya. Bisa melalui internet gitu, itu juga bisa, atau radio bahkan itu juga boleh. Nah, kenapa dikatakan direct marketing? Ini juga berhubungan langsung dengan customer-nya. Tapi yang unik dari direct marketing ini dia mempergunakan media tadi. Biasanya kalau misalnya Anda lihat biasanya ada customer 24 jam gitu kan, customer service 24 jam ya. Kalau sekarang kan banyaknya di web ya, bahkan di level Instagram aja DM-nya bisa nih dipergunakan untuk alat untuk melakukan penjualan. Lalu di sini juga apa fungsinya?
Di sini juga bisa penjualan personal ini juga bisa upaya dari seorang tenaga marketing atau tenaga sales untuk mendekati pelanggan gitu loh. Kalau misalnya iklan itu kan biasanya sebanyak hanya untuk berkomunikasi atau menginformasikan ya, hanya satu komunikasi ya, one way communication kita bilang gitu. Tapi kalau misalnya penjualan personal sama seperti tadi personal selling, bahwa di sini merupakan communication timbal balik gitu, komunikasi yang timbal balik gitu. Jadi dengan mempergunakan jenis kegiatan promosi atau penjualan personal atau penjualan langsung atau direct marketing ini, kita juga bisa melakukan penjualan secara directly tanpa perantara gitu. Apa sih kelebihannya? Di sini kita bisa melakukan kegiatan promosi ini, penjualan langsung ini untuk meningkatkan target pelanggan gitu. Prospek bisa dilakukan lagi pendekatan dengan mempergunakan kegiatan promosi ini, direct marketing. Atau juga bisa untuk melakukan merespon tindakan ulang pembelian gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kita tuh bisa jualan produk lagi gitu loh. Ya, menjual produk ulang gitu. Lalu apalagi, bahkan misalnya kita bisa melakukan cross-selling. Kok mungkin dia tidak butuh produk yang A, mungkin dia bisa ditawarin produk yang B. Gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ini juga bersifat interaktif ya komunikasinya yang digunakan di direct marketing ini, karena dia juga bisa menerima respon dari apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan dari penjual. Gitu. Oke. Yang sering sekali dilakukan dalam direct marketing ini adalah customer service yang berfungsi juga sebagai tenaga penjual. Nah, seringnya Anda lihat ya, kayak customer service, kayak customer care gitu kan. Dia bisa memberikan solusi, tapi juga dia bisa meng-offering something gitu. Dia bisa meng-offering produk gitu yang lain, atau misalnya produk yang dibutuhkan dari customer. Next-nya kita masuk ke sales promotion. Promosi penjualan. Apa itu promosi penjualan? Ini adalah promosi penjualan yang sering diminati oleh ibu-ibu. Kenapa? Termasuk saya sudah ibu-ibu. Ini saya suka sekali sales promotion. Karena ini sales promotion ini atau promosi penjualan, nah ini hati-hati ya, karena kan ribet ya, kata-katanya itu mirip-mirip gitu. Promosi penjualan atau sales promotion di sini adalah lebih sifatnya ke merangsang gitu pelanggan untuk melakukan tindakan pembelian gitu. Apa sih kok hanya merangsang gitu kan? Jadi dia tuh kayak ada motif tersendiri kalau menggunakan promosi penjualan. Nah, dengan menggunakan promosi penjualan ini sebenarnya selain tadi merangsang untuk melakukan penjualan, kita juga bisa meng-create customer atau calon customer kita untuk membeli gitu loh. Kita menciptakan rangsangan itu untuk melakukan pembelian produk yang kita tawarkan gitu. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah seperti hadiah, kupon undian, potongan harga, buy one get one free, buy one get free, buy one get two. Nah, yang kayak gitu-gitu lah. Nah, itu sifatnya adalah sales promotion atau promosi penjualan. Itu tuh sebenarnya menarik gitu kan. Yang tadinya nggak mau beli nih, biasanya ibu-ibu ya, tadinya nggak mau beli, tapi karena ada tulisan buy one get one free, mulai tertarik gitu. Nah, kadang-kadang inilah yang perangsang untuk menarik customer untuk melakukan penjualan. Oke, di sini juga bisa sales promotion ini juga bisa selain mendorong tadi penjualan, dia juga bisa menjadi attract gitu loh, menarik customer atau menarik calon customer gitu kan. Juga bisa membantu staf penjualan atau staf marketing itu mendapatkan prospek atau calon gitu. Misalnya, aduh saya pengen nih, tapi sekarang saya belum butuh, nanti deh minggu depan. Oke, dicatat namanya, segala macam, di offering lagi, oh ya Bu, minggu depan kita masih ada, jangan lupa ya, gitu. Dan segala macam. Oke, nah
Tapi karena tadi dia dikatakan bahwa dia ini sifatnya adalah meng-attract atau menarik, merangsang customer untuk melakukan penjualan, dia tidak berjalan seiring waktu gitu. Tapi dia tuh tidak sering dilakukan gitu. Biasanya tuh misalnya lagi low season gitu, kita jual, kita kasih, Bu, lagi ada promo nih, buy one get one free misalnya, atau misalnya paket wisatanya, Bu, yang tadinya kita hanya 3 hari, kita tambah 1 hari loh misalnya. Jadi 4 hari 3 malam dengan harga 3 hari 2 malam misalnya. Nah, biasanya itu untuk menarik perhatian kan. Jadi memang tidak sering dilakukan karena memang di antara yang lain ini salah satu kegiatan promosi yang high cost budget gitu. Ya, biayanya cukup besar ini untuk melakukan kegiatan ini. Makanya tidak pernah dilakukan long lasting. Biasanya hanya berlaku di masa-masa tertentu. Bisa jadi di high season, bisa jadi di low season. Contoh kecilnya adalah kalau misalnya Anda melihat ke mall saat ini kan baru 1 hari mau buka ya. Saya yakin dan percaya semua yang ada di mall itu sedang melakukan promosi besar-besaran. Salah satu yang dilakukan adalah salah satu kegiatan sales promotion. Misalnya nih, buy one get one free, ada lagi misalnya promosi dapat kupon hadiah, kupon voucher, dan segala macam. Nah, yang paling mudah untuk melihat adalah lihat aja di keadaan sekitar ya. Toko ini sedang melaksanakan kegiatan apa sih? Apakah dia personal selling, direct marketing, sales promotion, advertising, atau publicity? Nah, itu bisa Anda lihat. Anda bisa meneliti hal-hal kecil tuh dari sisi kegiatan promosi apa yang dilakukan dari perusahaan. Oke. Next-nya kita bicara tentang advertising. Advertising ini hal yang sangat awam, yang sering sekali kita dengar, yang sering sekali kita lihat. Ya, jadi advertising ini adalah periklanan. Nah, kan Anda tahu ya, iklan itu kan bisa jadi iklan di bentuknya hard copy gitu kan. Yang contohnya seperti apa sih? Kayak koran, majalah, katalog, leaflet, yang brosur-brosur gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu media cetak. Bahkan sekarang kalau di mobil-mobil Grab itu kan suka ada promo ya. Promo apa gitu ditempel di kacanya atau di bodi mobilnya gitu kan. Dibayar berapa ratus ribu atau berapa juta untuk ditempel berapa lama. Nah, itu adalah salah satu bentuk media promosi yaitu periklanan atau advertising. Nah, di sini periklanan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan gitu loh. Atau misalnya untuk memberikan informasi. Gitu ya. Jadi dan tujuannya adalah target pasar yang sangat luas. Gitu. Everybody can see, everybody can can find gitu. Itu lebih sifat untuk advertising. Lalu ada namanya yang luar ruang. Kalau misalnya sekarang kan ada banyak yang layar LED, Megatron, Videotron, ya kan, atau papan reklame, atau neosign, itu banyak ya sekarang ya. Nah, ada juga mungkin melalui televisi, melalui iklan di YouTube, di internet, dimanapun itu, gitu kan. Bahkan di media sosial sekarang sudah ada ya promosi-promosinya, iklan-iklannya, advertisingnya, gitu. Lalu ada juga yang berupa media digital interaktif, misalnya melalui website, misalnya dari blog gitu, itu juga bisa ya, atau Google AdWords gitu, itu juga bisa, atau misalnya di search engine gitu, dia akan muncul tiba-tiba, itu juga boleh. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa tujuannya itu dia lebih ke menginformasikan atau menyebarkan informasi. Selain itu juga dia juga bisa menciptakan citra atau brand tadi, itu juga bisa. Citra sama brand berbeda ya. Nanti Anda coba search apa bedanya citra dengan apa bedanya brand. Lalu dia juga harapannya dengan advertising ini adalah bisa mempengaruhi audiens untuk lebih berpersuasif gitu, untuk lebih mencari lagi. Gitu. Lalu juga sistemnya adalah advertising ini juga untuk meremind atau untuk mengingatkan kembali terhadap produk yang ada. Nah,
seperti yang tadi, selain sales promotion, advertising ini juga dinilai membutuhkan biaya yang relatif cukup besar gitu dibanding yang lain ya. Jadi relatifnya cukup besar untuk biayanya karena tadi kita mempergunakan pihak lain atau pihak ketiga dan kelebihannya adalah mencapai target market atau customer yang jauh lebih luas gitu loh. Next-nya lagi kita bicara tentang publicity. Nah, mungkin nggak semuanya lah ya saya akan bahas, Anda silahkan cari sendiri. Publicity gampang ya. Publicity itu kayak dengan melakukan pameran juga itu bisa melakukan publicity dengan menciptakan sebuah apa? Itu mirip-mirip kayak sponsorship juga di sini. Tapi nanti kita akan lihat bedanya apa. Oke? Nanti Anda jadikan PR nih publicity apa, cari sendiri. Saya nggak perlu lagi menyuruh Anda. Oke, kita next ke berikutnya adalah public relation. Apa sih itu public relation? Public relation itu bahasa Indonesianya relasi publik. Nah, lebih aneh lagi kan. Jadi kita lebih gampang menggunakan kata-kata istilah dalam bahasa Inggris, yaitu public relation. Di sini tujuan dari public relation ini adalah lebih ke membina hubungan baik dengan customer Anda gitu loh. Dia pun bisa menanamkan citra yang baik atau kesan yang baik mengenai produk Anda. Dan biasanya dengan public relation ini harapannya adalah tidak mempergunakan komunikasi dengan biaya yang cukup tinggi gitu loh. Biasanya apa sih yang dilakukan dalam hal public relation? Nah, yang paling gampang ya adalah press release gitu. Press release kan tinggal mengundang media-media, lalu silahkan Anda melakukan press release-nya. Lalu apalagi Anda tinggal memberikan berita-berita yang baik, berita-berita yang netral tentang produk Anda. Anda misalnya mencantumkan berita baik di media sosial Anda atau di website atau misalnya di blog, itu juga bisa. Lalu ada yang namanya konferensi pers, pers conference gitu kan. Ini juga bisa. Nah, biasanya yang paling gampang tuh ya PR itu sering dilakukan oleh hotel-hotel ya. Mereka punya tim namanya PR, public relation gitu. Mereka tuh yang memberikan kesan-kesan, menanamkan kesan-kesan yang baik untuk hotelnya. Misalnya mereka press release tentang artis ini menginap di hotel ini. Si artis menceritakan bagaimana tentang pengalamannya menginap di hotelnya. Lalu dia juga misalnya launching dari ada restoran baru misalnya apa sih gitu, seperti itu gitu loh. Tugasnya adalah dia keep the relationship with customer gitu. Lalu ada apa lagi, misalnya dia juga public relation ini sama seperti apa ya, mengadakan pameran atau seminar atau gimana gitu kan, dengan mengundang media massa atau misalnya dia mempergunakan artis atau influencer gitu ya untuk membantu dia untuk memberitakan hal-hal yang baik dan segala macam gitu. Lalu apalagi ya, tujuannya sih lebih ke tadi seperti tadi ya, dia meningkatkan atau membangun antusias publik atau customer gitu kan untuk melihat oh ternyata brand ini baik, oh ternyata brand ini tuh melakukan kegiatan ini ya, oh ternyata brand ini tuh ada ininya ya, misalnya seperti itu. Dia juga apa ya itu tadi itu loh, biar dia tuh tetap masih dibicarakan, gimana sih caranya biar dia tuh tetap masih diingat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya relatif lebih murah nih dibandingkan yang lain untuk biaya untuk public relation. Oke. Lalu yang next-nya adalah sponsorship. Nah, ini kadang-kadang sponsorship ini jarang ditemukan di buku-buku yang lain. Sponsorship ini sama seperti event. Nah, event ini seperti apa sih? Biasanya tuh kalau misalnya Anda, hal yang paling gampang adalah Anda nonton bola nggak? Nah, bola tuh kan biasanya pada saat bola di pinggir-pinggir lapangan itu ada papan-papan iklan ya kan yang bisa berganti kapan aja. Misalnya dari insurance, misalnya dari logo perusahaan, atau bahkan acara-acara lomba bulu tangkis misalnya kan di situ ada ya sponsored by apa gitu, Yonex lah, Li-Ning lah,
apalah, Adidas lah gitu, atau misalnya bahkan dari Generali Insurance-nya, atau misalnya dari Prudential, dari mana, nah seperti itu gitu loh. Jadi biasanya kegiatan pemasaran ini biasanya bekerja sama dengan pihak lain gitu loh. Dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sponsorship gitu loh. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk apa sih? Kenapa sih orang-orang itu kayak Yonex mau bikin promosi untuk misalnya lagi acara Thomas Uber Cup gitu loh, sponsorshipnya si Yonex. Apa sih keuntungannya si Yonex gitu? Dia bisa menciptakan citra atau mereknya gitu. Dia bisa mengingatkan lagi, oh si Yonex ini ternyata hebat ya gitu. Tapi dengan catatan semua yang main misalnya pakai Yonex, pakai raket Yonex gitu. Berarti kan dibilang, oh ternyata Yonex ini keren ya. Semua pemain sekelas Thomas dan Uber Cup ini semuanya pakai Yonex misalnya. Dia juga bisa membangun brand awareness gitu loh. Brand awareness itu apa sih? Kayak kesadaran merek gitu ya. Dia juga bisa bilang bahwa, oh ternyata nih Yonex ya, ternyata ya, bukan Li-Ning ya, misalnya seperti itu. Jadi dia sudah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Lalu yang lainnya otomatis adalah untuk mendorong penjualan, meningkatkan penjualan, menciptakan publisitas yang positif. Dia juga bisa membandingkan antara produk yang A dengan produk yang lain, gitu kan. Dia juga bisa menciptakan prospek baru gitu kan, dengan orang melihat Yonex misalnya dipakai di Thomas dan Uber Cup, oh ternyata keren ya gitu. Tapi kalau Tokyo kemarin ya sponsornya untuk badminton itu malah Li-Ning ya, Li-Ning kalau saya ngeliat logonya di jaket-jaketnya pemain Indonesia yang sudah selesai bertanding dan lagi menerima penghargaannya, dia tuh pakai logonya Li-Ning gitu. Nah, mungkin otomatis si Li-Ning ini semakin terkenal dong, semakin banyak orang yang melihat. Berapa juta orang yang menonton badminton. Nah, Anda bayangkan bahwa mungkin yang tadinya si Yonex dia akan beralih, oh ternyata Li-Ningnya lebih bagus ya. Oh, sepatunya Li-Ning ya gitu. Oh, oh raketnya Li-Ning, oh bajunya Li-Ning, nah segala macam. Nah, itu tuh bisa menciptakan brand awareness yang baik di kalangan pecinta badminton gitu, sehingga akhirnya bisa meningkatkan nanti penjualan. Bisa saja kan nanti di next-nya adalah dia bilang gini, si customer-nya, oh ya nanti saya beli Li-Ning aja deh daripada Yonex misalnya seperti itu. Oke, nah untuk pertemuan kita hari ini sampai situ saja. Silahkan untuk yang publicity Anda cari lagi di buku, materi lain, internet, atau menambah lagi pemikiran Anda atau penambahan wawasan Anda. Yang tadi saya sampaikan, silahkan Anda catat, Anda rekam lagi, Anda dengarkan, lalu kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita lihat nanti apakah masih di PPT yang sama atau kita akan berubah di PPT yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Lalu tetap semangat, jangan loyo walaupun kita masih online. Kayaknya ini ada berita-berita bahwa kita akan offline ya. Jadi tetap semangat. Juga kalau bisa Anda divaksin aja, nggak ada yang salah. Namanya pencegahan ya, vaksin itu adalah salah satu bentuk pencegahan supaya mungkin kalau misalnya nanti ke depannya ya, mungkin kalau misalnya boleh mengadakan perkuliahan tapi dengan catatan harus sudah divaksin. Nah, berarti kan Anda sudah melaksanakan vaksinnya. Jadi udah nggak perlu repot lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Dan juga tetap semangat dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.